dasar-dasar keutamaan pelaksanaan ibadah kurban. Yang menjadi landasan pelaksanaan ibadah kurban itu adalah firman Allah dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya tidak menjelaskan tentang khusus perintah kurban, tapi ayat ini sebenarnya kronologisnya atau asbabun nuzulnya surah Al-Kautsar itu turun bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim bin Muhammad, yang pada waktu itu Ibrahim bin Muhammad ini meninggal dunia saat masih menyusui, masih kecil banget. Nah, orang Arab menganggap kalau tidak punya anak laki-laki maka dianggap orang itu orang yang terputus, orang yang tidak punya keberuntungan. Makanya di zaman jahiliyah dulu mereka beranggapan anak perempuan itu tidak akan membuat mereka menjadi hebat, sehingga terjadilah hukum ketika istrinya melahirkan anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup. Tapi kalau punya anak laki-laki bangganya luar biasa. Nah, pada waktu itu ketika Rasulullah SAW dikaruniai putra yang bernama Ibrahim, kemudian Ibrahim ini meninggal saat masih dalam keadaan bayi. Akhirnya orang-orang Arab menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang tidak beruntung, abtar. Abtar itu artinya orang yang tidak beruntung, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menurunkan surah Al-Kautsar ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Artinya orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad itu orang yang terputus dari rahmat Allah. Ahli tafsir mengatakan fasolli yang dimaksud dengan perintah sholat ini adalah sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Allah perintahkan untuk berkorban karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, maka kita diperintah untuk melaksanakan sholat semata-mata karena Allah dan kita diperintah untuk berkorban. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan pada ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan onta, ja'alnaha, kami jadikan onta itu lakum untuk kalian, min sya'airillah, untuk syiar-syiar Allah. Artinya onta yang Allah ciptakan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini maksudnya adalah untuk ibadah kurban. Itu landasan yang menjadikan kita diperintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam wa innaha latati yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam atau yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan iraqatud dam atau mengalirkan darah. Yang dimaksud di sini adalah menyembelih binatang untuk melaksanakan ibadah kurban. Wa innaha latati yaumal qiyamati bikuruniha,
Dan sesungguhnya binatang korban yang disembelih itu nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti bikuruniha, dengan tanduknya, wa atlafiha, dan dengan kakinya yang sempurna. Wa inad dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla yaqa'a 'alal ardi. Dan darah yang mengalir dari tubuh binatang korban yang disembelih, yang darahnya mengalir itu, sebelum darah itu jatuh ke tanah, maka pahala korban orang tersebut sudah sampai kepada Allah, dan orang yang melaksanakan ibadah korban itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsan, maka perbaikilah pelaksanaan korbannya. Jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak ada amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh manusia, oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha dibanding dari amalan menyembelih binatang korban. Karena binatang korban nanti di akhirat dia akan datang menjadi kendaraan yang sempurna yang bisa kita gunakan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Dan darah yang mengalir dari tubuh binatang yang disembelih menjadi binatang korban itu, sebelum darah itu netes ke tanah, maka pahala korban itu sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaguslah pelaksanaan korbannya. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Addimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Besarkanlah binatang korbanmu karena binatang korban itu nanti akan menjadi kendaraan yang bisa dinaiki saat melewati Shiratal Mustaqim. Jadi binatang korban itu nanti akan Allah rubah wujud menjadi kendaraan yang bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Sama-sama kita tahu Shiratal Mustaqim itu sifatnya, kalau kita kaji dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz 4 itu tipisnya satu helai rambut dibelah 7, lebih tipis lagi. Tajamnya, oh jangan ditanya. Silet gul yang paling tajam itu berlipat-lipat kali lipat tajamnya, sehingga digambarkan orang yang tidak punya kendaraan melewati Shiratal Mustaqim itu ada yang sekali melangkah langsung terbelah dan terjungkir, bawahnya adalah jurang api neraka. Ada yang melewati Shiratal Mustaqim dengan cara berjalan biasa, ada yang berlari, ada yang secepat kilat, ada yang menggunakan kendaraan, modelnya macam-macam. Nah, salah satu kendaraan yang bisa kita gunakan untuk melewati Shiratal Mustaqim itu adalah binatang kurban. Jadi kalau kurbannya pakai kambing, nanti jadi motor di sana. Kalau kambingnya kecil-kecil itu, kambingnya kecil, itu nanti jadi motor Honda 80-an itu loh, yang pakai motor cedol itu. Wah, gitu loh. Jalannya ya manggut-manggut, tapi ada kendaraan lumayan lah untuk melewati Shiratal Mustaqim. Tapi kalau kurbannya kambing yang super jumbo kayak biasanya Pak Budi Gigi itu yang harganya hampir 10 juta itu, nanti jadi motor Harley itu, gede motor Harley gitu, naik kendaraan Shiratal Mustaqim. Kalau kita korbannya pakai sapi ya nanti jadi mobil lah, elep itu yang dinaikin 7 orang lah muat di situ. Nah kalau korbannya pakai onta kira-kira ya jadi busway lah, gede, tapi cuma muat 7 orang saja, nggak boleh lebih. Nanti di akhirat kalau nggak pernah korban kemudian numpang sama tetangga, boleh nggak? Oh nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa numpang. Terus ada pertanyaan, ada orang yang tiap tahun berkorban. Terus nanti gimana? Yang dikendarai yang mana? Yang dikendarai itu yang pertama kali berkorban. Karena itu yang menjadi hukum. Selebihnya itu nanti menjadi pengawal. Boleh nggak direntalkan atau dipinjamkan? Nggak bisa. Di akhirat itu hidupnya sudah nafsi-nafsi, sudah sendiri-sendiri. Nggak bisa kita minjem sama teman kita, saudara kita, nggak bisa. Jadi itu kendaraan yang bisa dilewati, ditumpangi saat melewati Shiratal Mustaqim. Nah, bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkorban, tiap Idul Adha nggak punya kemampuan. Nanti Idul Adha tahun depan nggak punya kemampuan lagi untuk berkorban. Mohon maaf mungkin karena kehidupannya memang sangat kekurangan. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Nah, kalau orang yang tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, karena memang benar-benar nggak mampu, maka nanti masjid ini akan menjadi kendaraan yang bisa dinaikin saat melewati Shiratal Mustaqim.
masjid ini akan menjadi kendaraan. Nanti imamnya itu menjadi sopirnya, kernetnya, watajib itu jadi kernetnya. Kita tinggal naik aja di mobil, di bis ini, di masjid ini. Tinggal pilih nanti kita naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan busway umum. Ya semoga ujung-ujungnya pokoknya sampai ke surga. Karena memang kita butuh kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Nah kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya siapa orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka Rasulullah melarang orang itu untuk mendekati tempat sholatnya Rasulullah. Rasulullah melarang orang itu untuk mendekati masjid, di mana masjid itu digunakan untuk tempat sholatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu sangat menginginkan umatnya untuk senantiasa datang ke masjid melaksanakan sholat. Nah ini orang yang punya kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, dilarang dekat-dekat tempat sholatnya Nabi. Terus maknanya apa? Maknanya ya orang itu tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Syaratnya satu, punya kemampuan tapi tidak berkorban. Nah yang dimaksud kemampuan dalam hal ini adalah pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, waktu korbankan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti selama 4 hari ini. Selama 4 hari ini, apa yang dia butuhkan sudah tercukupi. Mohon maaf kalau misalnya rumahnya masih ngontrak, ya biaya kontrakan rumah sudah dibayar. Atau rumahnya masih kreditnya bulanan kredit dan rumah itu sudah dibayar. Oke, cicilan rumah udah beres. Listrik air sudah dibayar. Biaya sekolah anak sudah dibayar. Kemudian ada biaya-biaya yang lain sudah dibayar, termasuk untuk makan selama 4 hari itu cukup. Kemudian orang ini masih punya uang sebesar 3.600.000 rupiah yang bisa digunakan untuk berkorban. Berarti orang itu dianggap punya kemampuan. Cuman kadang-kadang mohon maaf, kita ini kadang-kadang begitu melihat ada duit ini, setannya datang. Jangan untuk korban, lumayan 3.600.000. Bisa untuk kredit ngambil motor lagi yang baru itu. Vario ada sekarang 160 cc itu lumayan tuh, gede banget itu, kayak NMAX. Aduh setannya datang lagi, motormu kan sudah waktunya ganti, mending untuk ngambil motor lagi. Terus yang lain-lain, yang ibunya, bapaknya mau korban, setannya datang, lu tengok itu loh, istrimu itu kayaknya minta cincin itu, masa cincinnya kau kecil, nanti kalau putus gimana, itu beliin, lumayan 3.600.000 itu dapatlah 3,5 gram, lumayan itu, biar nggak diejek orang. Nah setannya itu datang, biasanya begitu. Padahal ketentuannya kalau orang itu dari apa yang dia butuhkan di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu masih ada sisa untuk cukup berkorban, berarti orang itu dianggap punya kemampuan. Lalu bagaimana dengan kehidupan seterusnya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Setiap yang melata di muka bumi ini rizkinya ditanggung oleh Allah, termasuk kita. Kita ini kan melata di muka dabbah, melata di muka bumi ini. Rizkinya ditanggung oleh Allah. Dan satu hal yang perlu kita pahami, apa yang sudah kita nafkahkan, infakkan di jalan Allah, termasuk untuk korban, ini berarti kita keluarkan di jalan Allah untuk menggapai ridho Allah. Maka Allah akan ganti apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah itu sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih dari sekedar 700 kali lipat. Gak usah khawatir, kita korban diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, gak usah ragu. Bahkan dalam redaksi yang lain Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kemudian orang itu meninggal dunia, maka meninggalnya silahkan pilih
meninggal dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Artinya tidak ada pilihan meninggal dalam keadaan Islam. Karena tadi dalam redaksi yang awal tadi, orang yang punya kemampuan untuk berkorban tidak berkorban, berarti dia tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad karena dia tidak boleh mendekati tempat sholatnya Rasulullah. Nah, sehingga dengan demikian dalam redaksi yang lain, orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban meninggal dunia, maka silahkan pilih insya Yahudian wa insya Nasronian. Kalau mau meninggal Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani, tidak ada pilihan meninggal dalam keadaan Islam. Makanya perlu kita pahami bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikukuhkan, dan sunnah muakkad di sini jatuhnya adalah sunnah kifayah. Kalau kita mengenal ada fardu kifayah, sebuah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian, maka yang lain sudah gugur tuntutannya, maka ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah sunnah yang apabila dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga, maka anggota keluarga yang lain sudah gugur tuntutan kesunatannya. Jadi korban itu tidak sama dengan ibadah haji. Korban itu walaupun tiap tahun kita sudah berkorban, tahun kemarin sudah, kemarinnya sudah, tahun ini punya kemampuan, kita masih dituntut untuk melaksanakan korban. Beda dengan haji. Haji itu cukup sekali seumur hidup, cukup, sudah nggak wajib haji lagi, sekali dalam seumur hidup. Akikoh sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau korban ini tiap tahun, tahun kemarin sudah korban, tahun kemarin korban, tahun ini punya kemampuan untuk berkorban, kita masih dituntut untuk melaksanakan ibadah korban. Kalau boleh saya analogikan begini, korban itu ibaratnya seperti asuransi. Asuransi itu yang preminya ini cukup dibayar oleh salah satu dari anggota keluarga. Misalnya kepala keluarga membayar premi, dan ini bisa mengcover seluruh anggota keluarga. Nah, premi ini akan berakhir setiap tahun, masa berlakunya cuma setahun. Premi ini akan bisa menanggung andai anggota keluarga itu salah satunya ada yang meninggal dunia, ditanggung meninggal dalam keadaan Islam. Contoh saya ini kan anggota keluarga kan saya, kemudian Iswan Pak, bukan istri itu 3, Iswan, nanti ada istri, Iswan. Kemudian 3 orang anak, berarti 5. Kalau 5 anggota keluarga saya, kemudian saya berkorban atas nama saya, ini berarti saya membayar premi yang pertanggungannya bisa untuk seluruh anggota keluarga saya. Tahun kemarin saya berkorban, berarti masa berlakunya premi itu berakhir pada Idul Adha tahun ini. Dan seandainya saya sudah berkorban, kemudian saya meninggal dunia, berarti meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian Iswan saya meninggal misalnya, ini berarti meninggalnya juga dalam keadaan Islam, karena tertanggung dengan premi yang saya lakukan tadi berupa korban. Anak saya salah satu ada yang meninggal dunia, berarti meninggal dalam keadaan Islam, tidak Yahudi, tidak Nasrani, karena sudah dibayar preminya berupa ibadah korban. Nah, seandainya jamaah Masjid Al-Kafah ini benar-benar mengamalkan hadis ini, kemudian yang punya kemampuan, legenda Malaka blok A, B, C, D, tambah legenda Bali, biasanya kupon beredar berapa Pak D? 1000? Hah? 2000 kupon, berarti ada 2000 kakak. 2000 kepala keluarga taruh, yang punya kemampuan 1000 aja, nggak usah banyak-banyak, dan itu korban semuanya. Saya nggak bisa membayangkan panitia korban betapa bingungnya untuk menangani itu. 1000 ekor kambing mau dipotong sehari, 4 hari nggak kelar itu. 1000 ekor kambing kalau disapikan jadi berapa?